Nah, yang bisa ikut cuman Mbak Rahma sama Mbak Ciput aja ini. Oh iya, yang lain masih pada sibuk ya mungkin. Oke deh. Eh, sekali lagi saya minta maaf nih mengganggu waktu kerja mbak-mbak sekalian. Tapi ya karena bisanya waktu ini dan ada beberapa yang bisa join, ya kita adakan kelas ini. Jadi nanti yang tidak bisa mengikuti kelas akan melihat link yang nanti saya share. Gak apa-apa ya mbak-mbak, urgent soalnya. Oke, saya mau nanya nih Mbak Rahma, Mbak Ciput, dan Mbak yang baru bergabung. Assalamualaikum Mbak Tini. Eh, bisanya sampai jam berapa ini? Bisa mengikuti sampai kelas usai, sampai kelas terakhir, sampai 2 jam kemudian ya? 2 jam ke depan. Oke, kata Mbak Rahma, insya Allah bisa, alhamdulillah ya. Nah, kali ini saya sebenarnya ingin melanjutkan saja yang materi kita pekan lalu tentang teks anekdot, dan kemudian mereview dari apa saja sih yang sudah kita pelajari dari pertemuan awal sampai saat ini. Dan mungkin saya akan menjelaskan tentang teknik membaca puisi. Soalnya, halo, ini sekarang gimana suara saya? Udah jelas? Oh, mungkin jaringan Mbak Tini lagi nggak oke ya. Oke deh, baiknya kita menunggu 5 menit lagi atau gimana? Selamat siang Mbak Rofi, selamat bergabung. Iya bener ya, jadi sambil ngobrol-ngobrol deh. eh Gimana ini puasanya? Lancar ya, alhamdulillah. Oh, Mbak Rahma lagi cuti. Jadi masih jadi lagi alfa ya ininya, puasanya, cuti puasa untuk beberapa hari. Mbak Ciput lancar. Oh, alhamdulillah. Ini ya, tantangannya summer ya, kering tenggorokan. Pada mudik nggak di? Mbak Kesi katanya mau mudik ya hari Senin, sama dengan jadwal saya. Yang lain ada yang berencana balik?
Oh, Mbak Rahma mudiknya masih lama katanya. Ya, Mbak Ciput juga masih tahun depan. Mbak Rofi juga mau pengen mudik. Iya ya, ya semua pada susah mudik ya. Mbak Tini baru 1 tahun di sini jadi belum bisa mudik. Ya saya doakan semoga kerjanya lancar, dapat penghasilannya lancar, dan nanti insya Allah bisa pulang ketemu keluarga nanti kalau dapat cuti. Saya alhamdulillah kebetulan lagi libur dan ada rezeki bisa mudik, alhamdulillah. Tapi yang di daerah Taipei pada rame kan ya, eh, orang-orang muslimnya udah banyak, ada masjid, jadi bisa ada dapat cuti nggak sih kalau misalnya hari raya itu dikasih waktu untuk sholat id gitu? Oh saya ya, saya sekitar sebulan mbak Ciput, jadi balik hari Senin, nanti balik Taiwan lagi bulan Agustus tanggal 7 insyaallah. Oh syukur alhamdulillah ya Mbak Tini, di saat yang kayak di 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 tempat yang kita taunya di sini ya mayoritas non muslim dan dikasih kebebasan untuk menjalankan ibadah, alhamdulillah sangat disyukuri itu. Nah alhamdulillah nih kita udah ada 5 orang. Oke Mbak Isda, nggak apa-apa, bisa masuk aja, syukur alhamdulillah. Oke kalau gitu ya kita mulai aja, gimana ya, kita mulai ya. Nah kali ini saya akan melanjutkan kembali materi kita yang pekan lalu, bukan pekan lalu ya, beberapa hari yang lalu, tentang teks anekdot. Ada yang masih ingat nggak teks anekdot itu apa? Masih fresh ini, masih beberapa hari yang lalu. Pertemuan lalu itu enak gitu ya, pada semangat, pada antusiasnya tinggi banget membaca dan segala macam. Saya sangat senang gitu. Rame dan bareng-bareng untuk memecahkan ininya apa soalnya ya, alhamdulillah. Oh Mbak Tini kemarin nggak masuk. Oke, kalau gitu saya coba lagi merefresh kembali ya, teks anekdot itu seperti apa. Yang sudah mengetahui, yang sudah mengikuti kelas sebelumnya sebenarnya bisa menjelaskan nih teks anekdot itu seperti apa. Mbak Ciput, Mbak Rofi. Oh iya, nih Mbak Rofi ngejelasin ke Mbak Tini ya. Katanya teks anekdot itu adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik. Iya, salah satunya. Nah, jadi benar apa yang dikatakan Mbak Rofi ya. Teks anekdot itu ya sifatnya ringan, lucu, tetapi di dalam teks anekdot itu ada bentuk provokasi atau sindiran terhadap
objek yang diceritakan pada cerita itu gitu. Kemarin kan sudah kita baca nih sama-sama teks tentang berkaitan dengan hukum, terus berkaitan dengan blusukannya politik ya, yang lucu sebenarnya. Jadi saat ini saya akan melanjutkan kembali. Kita ringan lah, baca-baca aja gitu. Kita coba membaca teks anekdot lainnya. Semua pada bisa buka bukunya atau gimana? Yang cuma menyimak berarti nggak bisa ikut ini ya, nggak bisa lihat bukunya atau gimana? Tadi Mbak Isda ya yang nggak bisa ini, yang bisanya cuma menyimak. Oke deh, dari 5 Mbak yang hadir ini, ada yang bisa membaca nggak teks puntung rokok ini? Ini halaman, oh ya Mbak Tini bisa, halaman 139 Mbak. Kalau di ininya, di PDF-nya itu halaman 130. 100 maaf bukan. Halaman 125. Oke ya, halaman 125. Nah, di sini ada teks namanya puntung rokok, terdiri dari beberapa paragraf. Katanya Mbak Tini mau membaca, Mbak Rofi juga. Jadi saya bagi ya. Ada 4 ada, oh salah nih ini teksnya ya. Jadi ada 3 paragraf. Nanti Mbak Tini dan Mbak Rofi bergantian membaca. Saya nyalain ya. Oh, Mbak Ciput juga nanti teks selanjutnya. Halo. Halo Mbak Tini. Halo Mbak. Saya nggak bisa dengar suaranya Mbak Tini nih. Halo. Yang lain bisa pada dengar nggak suara Mbak Tini? Kalau saya nggak bisa. Mantul-mantul suaranya. Mbak Tini bisa dengar suara saya? Saya nggak bisa dengar suara Mbak Tini sama sekali. Halo, assalamualaikum. Oh ya, udah jelas Mbak. Oke, Mbak Tini tugasnya baca paragraf 1 ya. Halo. Halo. Bisa dengar? Dari kenapa? Suaranya pantul Mbak. Teman-teman lain bisa dengar suara Mbak Tini?
Putus-putus katanya Mbak Rofi. Bisa dengar nggak? Iya, sekarang agak jelas. Ya, boleh dibaca paragraf 1. Suaranya putus-putus katanya. Oke, karena putus-putus, temennya nggak bisa dengar, kita coba orang temen yang lain ya, Mbak Tini. Nanti ke teks selanjutnya saya coba menghubungi Mbak Tini lagi, soalnya nggak kedengeran. Oke, kita ke Mbak Rofi. Halo. Oke Mbak, kita Bisa coba. dengar suara saya, Miss? Ya, udah jelas Mbak. Tolong ulangi tugasnya Mbak Tini, karena kita nggak bisa ngedengerin suaranya tadi. Paragraf 1 ya. Halaman 124 ya. Iya. Apa yang bacalah teks anekdot yang berjudul itu ya? Putung rokok, halaman 125 Mbak. Iya. Oh, yang halaman 125 ya. Iya. Yang satu. Loh, satu. Oh, ini kok langsung nomor 3, nomor gue. Iya. Ini kayaknya salah cetak ini bukunya. Oh, mungkin yang pertama di atas itu ya. Iya. Oh iya. Langsung nomor ini ya, Miss. 1 halaman 25 ini ya. Iya. Singapura termasuk salah satu negara yang bersih. Siapapun yang membuang sampah sembarangan bisa denda meskipun hanya membuang putung rokok. Suatu ketika di Azam Suatu ketika di Azam sedang berlibur. Si Azam. Maaf, Miss. Ya, nggak apa-apa Mbak. Suatu ketika si Azam sedang berlibur, tetapi tampaknya ia tak tahu akan adanya peraturan itu. Ia merokok sendirian sambil duduk di bangku. Karena rokoknya sudah hampir habis, ia membuang putung rokoknya begitu saja dan jatuh persis di sisi kaki kanannya. Nomor 3, tanpa disangka-sangka, tiba-tiba datang petugas dan menegur Azam dengan suara tegas. Tahukah Anda bahwa Anda telah melakukan pelanggaran? Tidak tahu apa gerangan yang telah saya perbuat, jawab Azam. Anda telah membuang sampah sembarangan, yaitu putung rokok, teks petugas itu. Dengan siapa? Azam menjawab. Dengan sigap Azam menjawab. Oh, maaf, terjatuh. Lalu diambilnya putung rokok itu serta langsung dihisapnya lagi. Nomor 4, petugas itu hanya terbelalak keheranan. Kemudian ia pergi meninggalkan Azam. Sudah, Mas. Oke, makasih Mbak Rofi. Nah, ini adalah salah satu contoh teks anekdot ya. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai teks struktur teks anekdot itu terdiri dari apa, maksud dari ciri-cirinya seperti apa gitu kan. Untuk nge-refresh lagi buat Mbak Tini, kita coba ini. Ciri-ciri teks anekdot lebih dekat dengan perumpamaan dan menampilkan, maaf ya salah ketik, menampilkan karakter hewan dan figur manusia yang berhubungan dengan realitas. Nah, di teks tadi kita bisa melihat nih dari cerita ini ternyata si tokoh atau orang yang diceritakan yang ada pada cerita ini, si Azam,
adalah orang yang karakternya itu nggak fair ya jatuhnya, soalnya dia nggak mengakuin kesalahannya, jago ngeles banget ini. Ketika ditegur dan dengan sigapnya dia menjawab maaf terjatuh, dan kemudian dia menghisap puntung rokoknya kembali yang telah dibuang. Lucu ya, lucu. Dan kita bisa, lucunya sih yang part itu dia mengambil puntung rokoknya kembali langsung, yang sudah dibuangnya, kemudian dia isapnya lagi. Nah di sini kita bisa mempelajari si Azam itu nggak fair, si Azam itu orangnya nggak patuh terhadap peraturan, nggak boleh dilarang membuang sampah sembarangan. Karena kebiasaannya membuang sampah sembarangan, dia bawalah kebiasaan buruk itu ke negara yang benar-benar strict sangat ketat, patuh, sangat ketat terhadap aturannya. Maka begitulah hasil ekspresinya itu. Saking herannya si petugas, nih orang kok begini ya, bisa gitu udah dibuang terus diambil lagi, diisap kembali. Makanya dia kayak aneh dan kemudian meninggalkan si Azam tersebut. Nah dari sini kita bisa mengetahui ya, si penulis itu ingin menceritakan bagaimana orang yang nyatanya melanggar tapi jago ngeles gitu. Jadi ya seperti inilah, seperti yang terlihat di teks yang ini. Nah di halaman selanjutnya kita main-main lagi nih. Ada penggalan-penggalan cerita dari teks yang baru saja dibacakan oleh temannya tentang puntung rokok. Kita coba mengurutkan. Coba buka halaman 126. Halaman 126. Nah, di sini ada penggalan cerita dari teks puntung rokok itu. Teks puntung rokok tersebut kita coba menyusunnya sehingga menjadi cerita yang baik. Pada bisa buka bukunya nggak? Tunggu ya. Kenapa nggak mau pas ya ini? Oke. Buka halaman 126 dan kita coba menyusun. Oh iya, kata Mbak Rofi di layar kelihatan. Tapi ini nggak kelihatan yang teks yang dalam kotak ini, nggak semuanya. Soalnya dia kok nggak mau pas gitu. Oke, jadi yang nggak ke cover di layar bisa lihat di ini ya, di bukunya masing-masing ya. Nah ini kita coba deh, coba lagi menyusun kembali cerita yang tadi itu. Di sini sudah ada penggalan-penggalan cerita yang sesuai dengan teks yang tadi yang sudah teman Mbak Rofi bacakan kan. Jadi kita coba menyusunnya kembali. Nah di sini sudah ada clue. Nomor 1 udah terjawab. Azam pergi ke Singapura untuk berlibur. Kira-kira dari cerita selanjutnya itu apa ya? Ada yang bisa jawab?
Yang bisa lihat bukunya halaman 126, yang tidak bisa melihat bisa lihat di layar sambil menyimak saja ya. Ini udah ada clue. Azam pergi ke Singapura untuk berlibur. Nah, kalimat selanjutnya apa? Kata Mbak Rofi, dengan santai Azam merokok. Ada yang jawaban lain? Kata Mbak Tini, di negara itu diberlakukan peraturan kebersihan secara ketat. Oke, ada yang lain? Ada yang sepakat sama Mbak Rofi atau yang sepakat sama Mbak Tini? Nah, jadi oke, kata Mbak Rofi ganti lagi. Iya, setuju sama Mbak Tini. Oke ya. Jadi sepakat ya, Mbak. Ya, sepertinya sih begitu. Yang lebih tepat adalah untuk kalimat selanjutnya, di negara itu diberlakukan peraturan kebersihan yang ketat. Karena kalau kita menjawab yang dengan santai Azam merokok dan memotong rokoknya begitu saja di sampingnya, itu tuh apa ya, kayak sebenarnya ada kalimat sebelumnya untuk menjelaskan ya, tapi padahal kalimat pertama itu sangat umum. Azam pergi ke Singapura untuk berlibur. Harusnya kita siapa yang ingat nih yang pekan lalu beberapa hari yang lalu pada pertemuan sebelumnya saya menjelaskan struktur teks anekdot terdiri dari berapa saja. Kira-kira ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Koda, fraksi. Ya, itu Mbak Rofi. Ingat ya, krisis, koda, abstrak, orientasi, reaksi. Nah, jadi kan saya sudah menjelaskan abstrak itu apa. Abstrak itu adalah cerita awal dari yang mau diangkat gitu. Jadi kayak gambaran awal, gambaran umum tentang cerita yang ingin diangkat. Nah, orientasi adalah latar belakang, jadi menjelaskan gambaran umum yang telah diangkat di part abstrak. Krisis di sini muncullah permasalahan yang akan diangkat. Reaksi adalah hasil dari atau tanggapan dari krisis atau masalah yang telah diangkat. Koda adalah penutup atau kesimpulan. Nah, jadi ketika kita lihat di susunan yang tidak beraturan ini, yang lebih tepatnya ya di negara itu diberlakukan peraturan kebersihan secara ketat untuk menjelaskan keadaan Singapura. Karena di sini sang penulis berusaha mengangkat Azam pergi ke Singapura untuk berlibur. Si Azam dan Singapura sebagai tempat berliburnya. Jadi ya seperti itu gitu kan. Kira-kira kalimat selanjutnya apa coba?
orang tidak boleh, iya benar ya, jadi sepakat ya teman-teman. Jadi kalimat ketiga adalah orang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat ini masih menjelaskan tentang ini gambaran umum yang dituliskan di kalimat kedua. Di negara itu diberlakukan peraturan kebersihan yang ketat. Seperti apa sih kebersihan yang ketatnya itu? Dijelaskan bahwa orang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira apa? Ya, Mbak Rofi dan Mbak Tini sepakat. Dengan santai Azam merokok dan membuang puntung rokoknya begitu saja di sampingnya. Iya ya, bener ya. Jadi di part ini adalah siapa yang tahu kira-kira dari 5 struktur teks anekdot itu kira-kira dia masuk di dalam struktur apa? Pada kalimat dengan santai Azam merokok dan membuang puntung rokoknya begitu saja di sampingnya. Ada yang tahu? Kira-kira ini masuk struktur apa ya? Saya tadi sudah menjelaskan ada 5 struktur ininya. Kata Mbak Rofi, part orientasi. Ada yang ingin menjawab lain atau sepakat dengan Mbak Rofi? Atau yang lainnya bisa menyimak aja atau lagi tidur ya? Enggak ya. Kalau Mbak Ciput, Mbak Isda tadi bilangnya cuman bisa menyimak aja ya. Coba Mbak Ciput kira-kira apa? Mbak Tia? Kata Mbak Rofi abstrak. Lagi nih. Oke Mbak Isda gak apa-apa. Nah yang lain nih. Oke, Mbak Tini katanya belum buka rekaman yang kemarin. Oke. Nah, tadi sebenarnya secara singkat saya sudah menjelaskan kelima struktur teks anekdot itu ya. Mbak Rofi sudah menyebutkan beberapa struktur teks anekdot. Ada tadi katanya ada koda, reaksi, orientasi, abstraksi, krisis. Nah, pada kalimat 4 ini kira-kira apa ya di ini? Oke. Oke, Mbak Ciput. Nah, berarti yang meramaikan kelas ini cuman kita ya. Saya, Mbak Tini dan Mbak Rofi. Kita sama-sama. Teks keempat ini bagian dari apa ya? Bagian dari struktur teks anekdot yang keberapa? Si Mbak, saya liatin ya yang slide struktur teks anekdot ada 5. Nah, tadi katanya Mbak Rofi yang keempat itu adalah part orientasi. Coba kita ulang kembali penjelasan part orientasi. Part orientasi adalah part di mana menjelaskan gambaran umum yang telah diangkat di abstrak. Jadi di abstrak itu adalah gagasan utama atau gambaran awal untuk memulai cerita. Kemudian orientasi adalah menjelaskan duduk latar belakang dari yang sudah diangkat di gagasan utama
atau yang sudah diangkat pada part abstrak itu. Kemudian krisis adalah permasalahan. Jadi masalah yang ingin diangkat pada teks tersebut. Nah, kalau dilihat dari penjelasan, saya rasa teks nomor 4 itu menjelaskan atau ada struktur teks krisis. Karena di situ si penulis sudah mulai mengangkat permasalahan cerita ya. Iya, kata Mbak Tini. Oke, jadi sepakat ya krisis, soalnya kita bisa mengidentifikasi dari dengan santai Azam merokok dan membuang puntung rokoknya begitu saja di sampingnya. Jadi awal mula permasalahan itu adalah puntung rokoknya. Dia membuang puntung rokok begitu saja. Oke, sepakat ya. Nah, untuk kalimat selanjutnya ini apa kira-kira? Ayo, yang bisa menyimak, kira-kira kalimat selanjutnya apa? Iya, benar. Sepakat ya, perbuatan Azam diketahui petugas. Lalu ia ditegur dengan suara keras. Nah, itu berarti muncullah lagi ini penjelasan dari permasalahan yang muncul. Jadi masih pada tahap reaksi. Masih pada tahap krisis. Kemudian selanjutnya kalimat apa lagi? Dengan spontan Azam. Oke, benar. Dengan spontan Azam mengambil puntung rokoknya kembali lalu diisap lagi sambil mengucapkan kata maaf bahwa rokoknya terjatuh. Berarti part ini adalah kalau kita lihat dari struktur anekdot, teks anekdot, dia masuk di kategori struktur reaksi. Sepakat nggak? Karena di sini reaksi penjelasan singkatnya adalah tanggapan atau reaksi dari permasalahan yang dimunculkan dalam teks anekdot tersebut. Sepakat. Nah, teks selanjutnya adalah kalimat selanjutnya ditutup dengan koda. Kodanya di sini adalah petugas terbelalak tetapi tidak dapat berbuat apa-apa lalu ia pergi meninggalkan Azam. Oke. Jadi insya Allah udah paham ya struktur teks anekdot itu seperti apa. Oke. Selanjutnya sebenarnya ini adalah teks anekdot tapi berbentuk puisi. Bisa dilihat di halaman 127 sampai 128. Nah, saya juga sebenarnya baru tahu kalau puisi bentuk teks anekdot itu juga bisa berbentuk puisi. Mari sama-sama kita baca. Ada yang mau membaca puisi nggak? Siapa yang mau membaca puisi?
Ada yang mau membaca puisi? Nah, sebelum kita masuk dalam siapa yang bersedia untuk membacakan puisi ini, puisi karya Aditya Yuda Kencana, tinggalnya di Indramayu, Jawa Barat. Saya ingin menjelaskan nih, kan kita biasa melihat orang-orang baca puisi dengan ekspresif banget, kemudian ada nada-nada tertentu dan mukanya terlihat nggak santai gitu. Ujung-ujungnya kalau kita lihat mah menilai alay banget sih, lebay banget sih gitu kan. Tapi sebenarnya di dalam membaca puisi itu memang ada aturan-aturannya atau teknik-teknik membaca puisi, sehingga orang yang mendengarkan puisi tersebut bisa merasakan isi dari puisi tersebut, bisa merasakan bagaimana sang pembuat puisi mengekspresikan entah itu keresahannya, entah itu kesenangannya, pokoknya mengekspresikan apa yang ingin dia inginkan dalam teks puisi itu dengan ya pembacaan. Ketika orang yang membacakan puisi itu ya berekspresif. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dalam membaca puisi. Gimana sih prinsip-prinsip membaca puisi? Sebenarnya kalian bisa yang ada di buku, yang bisa melihat bukunya ada di halaman 65. Saya displaykan di sini, tampilkan di sini. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan pada saat membaca puisi. Prinsipnya adalah volume suara, artikulasi suara, intonasi, gerak tubuh, mimik, dan pandangan mata. Masih pada semangat kan ya? Walaupun sekedar menyimak, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam membacakan puisi ya, karena menurut saya di sepanjang teks bukunya kita ini terdapat beberapa puisi. Di setiap babnya pasti ada materi puisi. Nah, kali aja nih setelah mengetahui prinsip-prinsipnya, mengetahui cara penyampaian puisi, mbak-mbak misalnya berpartisipasi dalam kegiatan 17 Agustusan lah, atau kegiatan lain, mbak-mbak ditunjuk sebagai pembaca puisi, bisa mengaplikasikan ilmunya yang ada di bukunya ini ya. Nah, prinsip-prinsip dalam membaca puisi itu apa sih? Di sini adalah volume suara. Yang pertama adalah volume suara. Volume suara adalah derajat
keras atau lemahnya suara pada saat kalian membaca puisi yang dimaksud. Jadi si pembaca puisi harus tahu di kalimat mana yang dia harus mengecilkan suaranya atau melemahkan suaranya, atau kalimat mana yang harus dikeraskan suaranya. Kalau istilahnya dinamika ya, kalau biasa dengar nggak yang ajang-ajang kompetisi kayak Indonesian Idol yang nyanyi-nyanyi, ajang-ajang nyanyi-nyanyi itu, dia biasa memberikan penilaian tentang intonasi, dinamika suaranya bagus, tahu di mana pelan, tahu di mana harus dikeraskan. Ya biasa dengar ya Mbak Rofi. Nah, ternyata dalam puisi juga ilmu itu digunakan. Yang kedua, artikulasi suara. Artikulasi suara di sini adalah pengucapan kata demi kata dengan benar serta suara yang jelas dan pilah. Nah, artikulasi ya seperti ini. Kalau saya membacakan penjelasan ini, artikulasi suara adalah pengucapan. Jadi kata per kata itu harus jelas. Nggak misalnya orang menangkapnya, kita artikulasi suara adalah pengucapan kata. Nah, kalau kayak gitu kan nggak, ini orang ngomong apa, gak jelas suaranya. Nah, itu berarti dia artikulasinya itu gak jelas. Kemudian intonasi. Intonasi adalah lagu membaca yang meliputi penggalangan kata dan tinggi atau rendahnya suara pada kalian pada saat membaca baris demi baris puisi. Nah, ini intonasi di sini maksudnya nada. Seperti mungkin dalam sehari-hari kalau kita ngomong kayak gini ya biasa ngomongnya nadanya. Tapi kalau ketika membaca teks puisi ini ada nada-nada khusus, entah itu dilambatkan suaranya, entah itu diekspresikan dengan suara sedih ketika misalnya mendapat teks puisi tentang kesedihan gitu ya. Nah, ternyata sama, mirip-mirip nih juga aplikasi ketika orang menyanyi dan aplikasi ketika orang membacakan puisi. Karena intonasi juga biasa kita dengar di kritikan para juri-juri yang biasa menilai ajang pencarian bakat ya, yang ajang nyanyi-nyanyi itu, intonasinya kurang ini, kurang tepat, kurang apa gitu. Nah, selanjutnya gerak tubuh. Gerak tubuh meliputi gerak seluruh anggota tubuh, kaki, tangan, badan, dan kepala sesuai dengan isi puisi yang dibaca. Biasa kan kita lihat di televisi orang yang membaca puisi, semua anggota tubuhnya berbicara. Tak itu tangannya misalnya mengepal untuk mengekspresikan perjuangan atau semangat. Terus mukanya berbicara. Nah, di sini ada part yang kelima, mimik. Mimik adalah ekspresi atau perubahan wajah sesuai dengan karakteristik dan suasana. Misalnya sedih, semangat, atau gembira yang digambarkan pada puisi yang dibaca. Nah, ini yang saya contohkan tadi ya.
ekspresi wajahnya dikeluarkan ketika membaca puisi. Dan yang terakhir adalah pandangan mata. Pandangan mata di sini maksudnya arah mata memandang, seharusnya pandangan mata ditujukan ke segala penjuru tempat penonton yang berada. Ya, jadi ketika kita membacakan puisi ataupun misalnya berdiri di hadapan banyak orang, kita membacakan entah itu puisi, entah itu pidato, atau bercerita di depan orang banyak, ya sebaiknya emang memandang orang-orang yang ada di depan kita atau audiensnya kita, supaya sang pendengar atau hadirin yang datang pada saat itu merasa, oh, orang ini emang bercerita untuk saya, orang ini membacakan puisi untuk saya. Ya, seperti itu. Nah, jadi puisi ini adalah, kalau kita membacanya dengan datar, biasa saja, tentunya kita nggak bisa dapet soulnya atau enggak isi pesan yang mau disampaikan kepada si penulis puisi kepada orang yang membaca puisi itu. Jadi emang penting bagi pembaca puisi untuk melakukan prinsip-prinsip yang kayak tadi. Nih, di sini ada teknik membaca puisi di atas pentas, ada di halaman 67. Pertama itu adalah, yakinlah bahwa kalian telah mengenakan pakaian dengan rapi atau mengenakan pakaian sesuai dengan isi puisi yang akan kalian baca. Ini jelas ya, berpakaian rapi. Terus berdiri dengan tegak dan tenang di atas pentas sebelum kalian memulai membaca. Berusaha untuk tidak tampil grogi mungkin. Terus yang ketiga adalah kuasailah pentas dan penonton dengan mengarahkan pandangan segala penjuru sambil memberikan penghormatan kepada mereka dengan cara menganggukkan kepala. Ala-ala kita mau pentas, beri penghormatan, sama halnya orang yang mau nyanyi, mau apa, pokoknya yang memberikan penghormatan dengan menundukkan kepalanya. Waalaikumsalam Mbak Sri. Gak apa-apa, kita sekarang lagi membahas tentang puisi. Monggo disimak ya. Terus yang keempat, saya lanjut lagi. Menghayati, hayatilah puisi yang kalian baca dengan memahami isi dan pesannya. Jadi sebelum membacakan puisi di depan orang, kita harus mempersiapkan dengan membaca ulang kembali, membaca kembali puisi yang akan kita bawakan dan dihayati, diresapi, sehingga kita bisa menyampaikan pesannya si pengarang puisi ini dengan tepat. Teknik selanjutnya adalah bacalah puisi tersebut dengan artikulasi suara yang jelas, volume suara yang dapat menjangkau semua penonton, dan dengan intonasi yang bagus. Ya, sudah dijelaskan tadi ya. Terus yang keenam, aturlah nafas dengan baik dengan menyesuaikan penggalan-penggalan kata, baris, dan bait puisi tersebut. Selanjutnya, pusatkan perhatian kepada puisi yang dibaca dan mengendalikan diri tanpa terpengaruh oleh penonton. Jadi itu beberapa
teknik-teknik dalam membaca puisi di pentas. Nah, kembali di teks anekdot kita tadi ada contoh puisi sebenarnya yang tadi halaman berapa ya? Halaman 127. Ini. Teksnya berjudul Itu Sampah Atau Apa? Karya Aditya Yuda Kencana. Nah, dari yang hadir di sini yang bisa, siapa yang bisa atau berani membacakan puisi ini? Anggaplah sekarang itu kita emang bertemunya ya di dunia maya, nggak langsung ketemu empat mata gitu, tapi kita coba mengkondisikan. Oke Mbak Rofi, sama nggak apa-apa, selamat bertugas ya. Jadi kita lanjut, siapa kira-kira yang mau berani membacakan puisi Itu Sampah Atau Apa? Jadi anggap saja kita di sini orang-orang yang ingin ini, orang penontonnya, dan yang mau membacakan puisi adalah si pembaca puisi. Anggap aja kita di dalam satu ruangan, terus kita lagi ingin menonton si pembaca puisi membacakan puisinya. Ayo Mbak Tini atau Mbak siapa yang bisa membacakan puisinya? Halo, ini pada ini ya, pada sibuk dengan kerjaannya ya. Oh, kata Mbak Sri, saya mau Miss. Oke. Ya, coba Mbak buka halaman 127 sampai 128. Mbak Sri nanti sebagai pembaca puisi ya, jadi mbak-mbak yang hanya bisa menyimak, Mbak Tia, Mbak Isda, Mbak Timi, dan Mbak Ciput. Subhanallah, Mbak Tini katanya sambil lipat ban Miss. Oke, jadi yang lainnya yang hanya bisa menyimak, ini ya, kita dengarkan sang pembaca puisi Mbak Sri Andayani. Halaman 127 sampai 128, Mbak. Siapa tahu mbak-mbak yang hanya bisa menyimak terhibur dengan pembacaan puisi dari Mbak Sri Andayani. Saya nyalakan ya mic-nya.
Mbak Sri, apakah jaringannya bagus? Susah ya menghubungi Mbak Sri ini. Oke, karena ini susah kayaknya ngebuka mic-nya. Oke, alhamdulillah nyambung. Halo Mbak. Ya, jelas Mbak. Bisa jadi ini. Tadi saya nyari halaman. Oke. Nyari buku dulu. Ya, sip. Jadi buat teman-teman sekalian, nanti kita dengar nih Mbak Sri jadi pembaca puisi untuk kita. Oke. Dengan ini ya, dengan penuh ekspresi semampunya Mbak Sri Handayani, sesuai dengan yang tadi dijelaskan. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu sampah atau apa? Beritahu aku jika kau lihat itu sampah atau apa. Di jalan ada sampah, di sekolah penuh sampah, di laci meja ada sampah, di bus, truk, dan di angkot ada sampah. Negeri kita ini apakah negeri sampah? Lautan sampah? Gunung sampah? Atau tong sampah? Di kursi restoran ada sampah, di hotel berbintang ada sampah, bahkan di meja direktur pun ada sampah. Di tempat penyeberangan ada sampah, di bawah pos satpam ada sampah. Itu sampah atau apa? Di ruang sidang ada sampah, di ruang tunggu rumah sakit ada sampah, di atas pot bunga sekolah ada sampah. Sampah merajalela. Di istana presiden apakah ada sampah? Yang itu aku mencoba masuk, dan aku telusuri setiap sudutnya. Ternyata sampah ada di bawah tiang bendera merah putih, dan di balik gerbang masuk MPR dan ada sampah. Aku bingung, apakah di kursi-kursi parlemen ada sampah pula? Coba lihat. Apa kau tak berani? Sungguh, sampah sudah menjadi bunga-bunga Nusantara. Di mana-mana ada sampah. Apakah di mulut manusia ada sampah? Periksa sekarang. Cepat. Jika ada, syukurlah. Manusia sombong membuang sampah seenaknya. Jangan biarkan negeri kita sebagian tong sampah terbesar. Ingat itu. Ya, makasih Mbak. Ya, terima kasih kembali Bu. Nah, tadi Mbak Sri sudah menjadi volunteer yang mau membaca puisi. Menurut saya Mbak Srinya udah menerapkan beberapa poin-poin teknik puisi tadi ya. Udah ada nada-nadanya, terus ada keras pelannya, sudah ada kayak menegaskan katanya, tapi mungkin masih ada kekurangan. Nah, coba kita nilai ya dari pertama yang tadi itu ada part artikulasi. Saya merasa ada beberapa bagian yang
cara pelafalannya masih kurang, mungkin karena ini dadakan disuruh baca dan on the spot disuruh baca ya, makanya ada belibet dalam membaca gitu ya. Nah jadi emang bener ya yang tadi teknik membacakan puisi itu, bahwa untuk lebih dihayati, diresapi, emang kita harus membacanya beberapa kali. Jadi tahu di mana kita yang harus menegaskan, di mana harus melemahkan, dan tahu atau udah menghafalkan artikulasi yang ada dalam puisi ini gitu. Tapi bagusnya Mbak Sri, walaupun dadakan ya, membacanya juga nggak asal-asalan membaca ya, maksudnya udah ada intonasi, udah diterapkan intonasinya, udah diterapkan keras lemahnya, mimiknya kita nggak bisa nilai, soalnya kita nggak bisa lihat secara langsung, kita hanya bisa merasakan ekspresi suaranya yang bisa kita nilai ketika dia mengucapkan, nadanya dikeraskan atau dilemahkan. Nah, saya juga baru tahu nih, oh ternyata puisi seperti ini digolongkan dalam teks anekdot. Yang kita tahu kan teks anekdot biasa ya berisi ringannya ya, biasanya isi dari teks anekdot itu emang ada pesan tapi dibawakannya secara ringan yang sehingga menimbulkan kelakar. Tapi ternyata bisa juga dibawakan dalam konteks puisi serius tapi ada makna di dalamnya. Sebelumnya kan kita sudah tahu nih kita sudah mempelajari kalau di dalam teks anekdot itu biasa menggunakan figur untuk mengekspresikan untuk mengekspresikan atau menggambarkan cerita yang ingin kita buat. Misalnya kayak raja hutan atau singa kita misalnya menggambarkan untuk orang yang memang kaisar lah atau raja, karena singa itu menggambarkan oh dia itu yang paling pemimpinnya di hutan itu, jadi bisa ibarat kata gitu, mengibaratkan figur hewan atau figur lainnya dalam menceritakan dalam menuangkan cerita di dalam teks anekdot ini. Maaf ya ini belibet ya penjelasannya. Sejauh ini paham mbak? Kita lihat kalimat pertamanya, bait pertama dalam puisi ini. Beritahu aku jika kau lihat itu sampah atau apa. Di jalanan ada sampah, di selokan penuh sampah, di laci meja ada sampah, di bus, truk, dan angkot ada sampah. Jadi dia mengangkat nih permasalahannya tentang sampah di beberapa tempat.
dia melihat banyak sampah. Terus oh iya, alhamdulillah kalau dipahami, walaupun penjelasan saya rada belibet ya. Terus yang kedua nih, bait kedua lagi dijelaskan, negeri kita ini apakah negeri sampah, lautan sampah, gunung sampah, atau tong sampah. Nah, ini adalah part yang menjelaskan kok di mana-mana banyak sampah. Apakah negeri ini negeri sampah gitu? Ditegaskan lagi di paragraf 3 di bait 3 Di bait 3, di kursi restoran ada sampah, di hotel berbintang ada sampah, bahkan di meja direkturnya pun ada sampah, di tempat penyeberangan ada sampah, di bawah pos satpam ada sampah. Itu sampah atau apa? Jadi sebenarnya tuh si pembuat puisi ini mau menjelaskan ini terlalu banyak sampah, entah itu sampah bener-bener sampah ya, sampah yang bisa kita pegang, atau enggak sampah, dia mengkategorikan sampah itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat, atau orang-orang yang lepas dari tanggung jawab, bisa saja kan, karena teks anekdot juga itu menjelaskan tentang itu, bagaimana si pembuat teks anekdot ini memprovokasi atau menggambarkan keadaan yang ada yang nggak beres nih dengan teks anekdot ini. Selanjutnya lagi, yang part 4, di ruang sidang ada sampah, di rumah tunggu rumah sakit ada sampah, di atas pot bunga sekolahan ada sampah merajalela. Istana Presiden, apakah ada sampah? Siang itu aku mencoba masuk dan menelusurinya. Dan aku telusuri setiap sudutnya. Ternyata sampah ada di bawah tiang bendera merah putih, dan di balik gerbang masuk MPR ada sampah. Aku bingung. Apakah di kursi-kursi parlemen ada sampah pula? Coba lihat. Apa? Kau tak berani? Jadi masih menggambarkan keresahannya si penulis. Ada yang salah ini di negeri ini kita, entah dari sisi pemerintahan yang digambarkan dia mencoba masuk di istana presiden, terus menyinggung tentang MPR. Sampai dia tegaskan lagi, sungguh sampah sudah menjadi bunga-bunga Nusantara. Di mana-mana ada sampah. Apakah di mulut manusia ada sampah? Periksalah sekarang. Cepat, jika tak ada syukurlah. Manusia sombong membuat sampah seenaknya. Jangan biarkan negeri kita sebagai tong sampah terbesar. Ingat itu. Ya, pesan moralnya berarti nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau ditanyakan di luar dari yang materi-materi kita? Oke, kalau gitu ya saya mereview
aja ya. Sejauh kita belajar ini selama kurang lebih 6 minggu, kita sudah mempelajari beberapa teks. Dari teks pertama itu teks laporan, kemudian teks prosedural, kemudian apalagi teks eksposisi ya, teks eksposisi. Setelah teks eksposisi, yang terakhir ini adalah teks anekdot. Ada yang nggak tahu, ada yang tahu nggak sih? Ini tuh ribet banget sih teks-teks ini dipelajari atau apa? Apa sebenarnya kegunaannya nih? Buat kalian terutama. Atau ada yang sudah mengaplikasikan pelajaran kita nih. Mungkin ada yang hobi nulis diary, nggak apa-apa, nulis jadwalnya kalian nggak apa-apa. Tapi ada yang sudah menyadari nggak, oh ternyata ini nih yang saya pelajari di kelas bahasa Indonesia. Oh ini salah satu contohnya atau apa gitu. Ada yang mau berpendapat? Atau pada sibuk dengan kerjaannya ya, jadi mungkin hanya menyimak saja. Oke, kalau begitu saya mau mereview. Berhubung jadi pekan selanjutnya berarti itu udah pekan ke-7 ya. Kalau dari jadwal sih sebenarnya sudah mid. Mungkin kita kasih mid itu di awal Juli. Ya sumbernya dari bab-bab yang sudah kita pelajari, entah itu saya membuat ujiannya berupa langsung mengerjakan soal atau take home. Artinya saya kasih pada saat pertemuan ke-7 saya kasih soalnya, kemudian nanti mbak-mbaknya misalnya kumpulnya pekan depan itu bisa saja, nanti kita lihat teknisnya. Atau misalnya mbak mau request nih, mau ujian di tempat aja atau mau bentuk tugas. Halo mbak. Kata Mbak Tia, terserah. Mbak Wasi katanya ujiannya tugas aja. Mbak Tini ikut aja, berarti terserah ya sama jawabannya Mbak Tia. Oke. Nanti teknisnya mungkin saya akan jelaskan lagi deh kalau pada saat meet-nya mendekati meet. Udah 2 nih yang pilih tugas, yang lainnya nanti boleh saya lempar saya tanyakan di grup ya, di grup apakah yang banyak yang memilih meet-nya berupa tes
atau ya bawa pulang aja berupa tugas. Nah, pekan depan insya Allah dikumpulin. Oke. Kalau gitu saat ini saya mau mereview apa yang sudah kita pelajari dari awal pertemuan kita sampai pertemuan saat ini. Kali aja ada yang ini setelah direview lagi ada yang ingin bertanya gitu ya. Oke, banyak yang masih ini ya. Oh, jadi berarti memang lebih baik kalau ujiannya berupa tugas ya. Oke deh, nanti saya jelaskan atau cari ininya, teknisnya seperti apa. Kita masuk ke penjelasan kembali. Nah, teks yang paling pertama kita belajar itu kan apa? Ada yang masih ingat? Teks laporan ya. Jadi, selama ini kita sudah mempelajari 4 teks. Yaitu teks laporan, teks prosedur, apalagi? Ada yang masih ingat pelajarannya apa-apa saja? Lupa, Miss. Bawasi katanya lupa. Jadi ada 4, yaitu teks laporan, teks prosedural, teks eksposisi, dan teks anekdot. Teks laporan itu apa? Laporan itu berasal dari kata report yang berisi tentang penjabaran umum sesuatu yang didasarkan pada hasil observasi. Jadi laporan itu adalah berarti kejadian terjadi kemudian kita laporkan. Teks laporan juga disebut sebagai teks klasifikasi karena biasanya dalam teks laporan memuat klasifikasi berdasarkan kriteria tertentu. Isinya teks laporan apa? Adalah berupa data, fakta, dan keterangan lainnya. Data dari hasil observasi. Fakta itu adalah misalnya membandingkan teori-teori yang ada. Kemudian keterangan lain mungkin dijelaskan, dari data-data terus dihubungkan dengan fakta bahwa hasilnya adalah bla 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 gitu. Nah, itu mungkin di keterangan lain. Di sini ada ciri-ciri laporan yang baik. Ada 4, bisa dilihat, ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas, didasarkan oleh fakta yang benar dan meyakinkan, disajikan secara lengkap dan menarik dan enak dibaca. Kemudian teks berikutnya, teks prosedur. Ini yang saya pernah ngasih tugas buat teks prosedur, terserah yang berkaitan dengan sekitar Anda, entah itu yang sesuai dengan buku yang proses tilang, atau proses yang kemarin itu adalah proses pengiriman uang ya. Saya sudah melist orang-orang yang mengumpulkan tugasnya. Jadi mungkin yang belum mengirimkan tugasnya masih bisa mengirimkan tugasnya. Saya tunggu sampai sebelum pertemuan ke-7 ya. Terus teks kedua itu teks prosedur.
yang artinya yang berisi panduan atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Jelas ya, karena kalian sudah mengaplikasikan bagaimana membuat teks prosedur. Teks prosedur juga itu ada berbentuk kompleks, di mana isinya menerangkan setiap panduan langkah-langkah dijabarkan dalam bentuk paragraf dan tidak hanya sebatas poin-poin penting saja seperti pada teks prosedur. Jadi yang mbak bikin itu yang masih langkah-langkah step 1 ini masih sederhana. Penjelasannya itu masih dikategorikan dalam teks prosedur biasa. Kalau kompleks beda lagi. Pertama dia mengelis dengan singkat, satu teks prosedur ini adalah bla bla bla. Terus di bawahnya dia menjelaskan secara terperinci dalam bentuk paragraf, itu adalah dikategorikan dalam teks prosedur kompleks. Kemudian teks yang ketiga itu adalah teks eksposisi. Teks eksposisi ini berasal dari kata expose atau menerangkan. Jadi teks eksposisi itu adalah teks yang berisi tentang informasi untuk pembacanya, yang bersifat informatif. Nah, biasa contoh-contoh teks eksposisi ini ketika misalnya kita baca artikel, misalnya orang yang misal ada isu tentang kenaikan bahan bakar ataupun tentang ekonomi, tentang sosial politik. Terus dia membuat artikel tentang salah satu dari topik tersebut, membandingkan fakta yang terjadi dengan pendapat yang dia perbuat, yang dia utarakan dalam teksnya, ya itu dikategorikan teks eksposisi. Struktur dari teks eksposisi itu apa? Yang pertama adalah tesis, pernyataan pendapat. Nah, ini berada di awal kalimat. Biasanya berada di awal kalimat. Terus yang kedua adalah argumentasi, yang dimana fungsi argumentasi ini menjelaskan pernyataan awal atau pernyataan pendapat yang dikemukakan di tahap tesis, dibahas secara lengkap di part argumentasi atau di bagian dari struktur argumentasi. Kemudian yang terakhir penegasan ulang pendapat. Jadi setelah diuraikan pernyataan pendapat awal, terus didukung dengan argumentasi, entah itu fakta-fakta atau pendapat-pendapat lainnya, kemudian ditegaskan di akhir. Jadi dikuatkan tulisan tersebut dengan penegasan ulang pendapat. Terus yang terakhir, teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Nah, di sini ada juga tambahan, anekdot itu biasanya emang bersifat provokasi dari sebuah kelakar. Jadi kalau misalnya kita mengutarakan atau ada canda-candaan, sindir-sindiran tentang politik atau ada tentang apapun yang ada keganjalan, ada yang aneh nih dengan misalnya orang melakukan ini aneh banget, yang nggak sesuai dengan rambu-rambu, maka si penulis teks anekdot itu berusaha menceritakan tersebut dengan gaya anekdot, menceritakan berupa provokasi atau enggak dibawanya lucu itu.
Nah, itu tadi review dari pelajaran yang selama ini kita bahas. Sampai sejauh ini kita bahas. Ada yang mau bertanya nggak? Mungkin saya akan cepat menutup kelasnya mungkin, soalnya kasihan mbak-mbaknya, nggak kondusif juga kalau hanya menyimak saja. Gimana dengan mbak-mbak? Apakah ada yang mau bertanya tentang teks-teks yang sudah saya jelaskan? Ataukah mau menceritakan, oh saya sudah mengaplikasikan teks-teks ini? Kalau kita lihat belajar bahasa Indonesia ini kok ribet banget, apa segala macam, padahal kita menggunakan bahasa ini, ada bahasa Indonesia udah dari zaman lahir ya. Tapi kok masih tetap dipelajari, masuk dalam kategori pelajaran inti, bahkan pelajaran inti di setiap sekolah. Oh, ini Mbak Wasi bertanya, teks anekdot itu seperti puisi apa cerpen, Miss? Sejauh yang saya ketahui, teks anekdot itu kalau dilihat dari definisinya, sebuah cerita singkat atau lucu atau menarik yang menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Secara umum teks anekdot itu banyak mengandung teks lucu, tapi sebenarnya berupa sindiran. Misalnya ketidakadilan hukum yang kita bisa lihat di teks-teks sebelumnya yang sudah dipelajari pekan lalu, beberapa hari lalu. Jadi kebanyakan yang berupa teks, tapi di dalam buku yang kita dapat ini, textbook mbak-mbak sekalian, oh ternyata teks anekdot juga ada yang berbentuk puisi. Jadi saya juga, ini pengetahuan baru saya, oh ternyata teks anekdot itu ada berbentuk puisi. Mungkin dia dikategorikan teks anekdot di sini karena dia menggunakan istilah-istilah yang menggambarkan tokoh yang dia ingin singgung atau dia angkat dalam cerita tersebut. Begitu Mbak Wasi. Jadi ya teks anekdot ada yang berbentuk cerpen, berbentuk cerita sederhana, cerita singkat, ada yang berbentuk puisi. Selama kriteria cerita anekdot itu teks anekdot itu dipenuhi dalam satu cerita tersebut, ya dia bisa dikategorikan sebagai teks anekdot gitu. Gimana Mbak Wasi? Ya, kemarin juga itu saya baru ingat, kan sebelumnya kita membahas teks eksposisi. Ada yang bertanya apa sih unilateral itu, saya lupa Mbak siapa yang bertanya itu. Nah, unilateral itu adalah keadaan yang terjadi dalam khusus. Jadi keadaan yang terjadi di suatu region, entah itu satu daerah atau satu kota itu. Jadi bersifat khusus dan berlakunya di tempat itu saja. Oh iya Mbak Tia ya. Iya, itu penjelasannya Mbak Tia. Apakah sudah
paham. Ya, saya baru ingat, oh ternyata saya utang ini nih menjelaskan. Oh iya, waktu 2 pekan lalu kalau nggak salah kita bahas tentang ekonomi global, dan ada unilateral itu apa, ada kata unilateral, itu penjelasannya seperti itu. Paham ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah nggak ada ya? Mungkin kita akhiri kelasnya mungkin lebih cepat ya. Gimana ini? Mbak-mbaknya kasihan pada pada sibuk dengan kerjaannya. Ya, kalau gitu kita akhiri saja sampai sini saja ya. Makasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya menuntut ilmu. Semoga menuntut ilmunya ini berkah ya, apalagi di bulan Ramadan, bertambah pahala, bertambah ilmunya, dan berguna bagi mbak-mbaknya. Jadi ilmu yang dipelajari ini bisa diaplikasikan atau dipraktekkan dalam kesehariannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.